Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melakukan simulasi jaringan FTTH menggunakan optik sistem, fiber optik dan FTTH. Yang pertama ada fiber optik, media transmisi yang menggunakan cahaya untuk mengirimkan data melalui serat kaca atau plastik. Keunggulannya yaitu kecepatan tinggi, bandwidth besar, jarak transmisi lebih jauh. Lalu selanjutnya ada FTTH atau fiber to the home. Teknologi jaringannya menggunakan fiber optik sampai ke pelanggan, digunakan untuk menyediakan koneksi internet berkecepatan tinggi. Intinya data dikirim sebagai sinyal cahaya melalui kabel fiber optik. Ini nanti adalah topologi jaringan yang akan kita buat di optik sistem ya teman-teman. Lalu ada yang namanya ONT. ONT atau Optical Network Terminal berada di sisi pelanggan dan menjadi penghubung antara perangkat pelanggan dengan jaringan fiber optik. Pada simulasi, ONT menjadi titik awal pengirim sinyal. Lalu selanjutnya ada Optical Transmitter berfungsi mengubah data menjadi sinyal optik. Parameter yang ada pada simulasi yaitu yang pertama ada frekuensi. Frekuensi adalah jumlah gelombang yang terjadi dalam waktu 1 detik. Nah, frekuensinya itu 229 THz. Nah, THz ini adalah satuan ya teman-teman. Nah, dia itu singkatan dari terahertz. Lalu ada powernya itu min 3 dBm. Nah, dBm itu singkatan dari decibel milliwatt. Lalu ada yang namanya bitrate, adalah jumlah bit data yang dapat dikirim dalam waktu 1 detik. Jadi bitrate-nya di sini 3 bit per second atau 3 bit per detik. Lalu ada modulasi, yaitu proses mengubah karakteristik sinyal pembawa atau carrier agar dapat membawa informasi atau data dari pengirim ke penerima. ODP, ODC, dan FTM. ODP atau Optical Distribution Point yaitu titik distribusi fiber menuju pelanggan dan tempat pengaturan atau penyambungan kabel. Lalu ada ODC, Optical Distribution Cabinet, tempat distribusi dan terminasi kabel yang menghubungkan kabel feeder dengan jaringan distribusi. Lalu ada FTM atau Fiber Termination Management, digunakan untuk terminasi dan pengelolaan kabel fiber agar lebih mudah diatur dan dipelihara. Lalu di sini ada komponen konektor, splice, dan fiber. Konektor fungsinya menghubungkan perangkat atau bagian kabel fiber. Nah, insertion loss yaitu 0,5 desibel. dB itu adalah singkatan dari desibel dan insertion loss itu adalah besarnya daya sinyal yang hilang ketika sebuah komponen dimasukkan ke dalam jalur transmisi dan lalu ada splice yaitu menyambungkan dua serat fiber optik. Menyambungkan dua serat fiber. Nah, attenuation-nya itu 0,1 desibel. Lalu ada fiber optik, media penghantar sinyal cahaya. Lalu attenuation-nya itu 0, desibel per kilometer. Nah, panjang fiber pada simulasi yang nanti akan saya buat yaitu untuk FO1 atau fiber optik 1 yaitu 0,982 km. Lalu untuk FO2 1,164 km, lalu untuk FO3 0,787 km, untuk FO4 0,787 dan FO5 pun sama teman-teman. Lalu selanjutnya ada OLT dan Optical Receiver. OLT atau Optical Line Terminal berada di sisi provider. Fungsinya mengirim dan menerima sinyal optik, lalu menghubungkan pelanggan dengan jaringan provider dan mengelola komunikasi pada jaringan FTTH. Lalu selanjutnya ada Optical Receiver, menerima sinyal optik dari fiber optik, kemudian mengubahnya kembali menjadi sinyal listrik atau data. Jadi alurnya fiber optik ke receiver dan data. Lalu ada Optical Power Meter dan Beranalyzer. Optical Power Meter atau disingkat OPM digunakan untuk mengukur daya optik pada beberapa titik jaringan. Nah, untuk satuan OPM itu dBm, yaitu decibel milliwatt, teman-teman. Lalu fungsinya mengetahui daya yang diterima, lalu membantu melihat loss pada jaringan. Lalu selanjutnya ada Beranalyzer. Ber itu singkatan dari bit error rate, teman-teman.
Nah, dia itu digunakan untuk mengetahui kualitas transmisi data ber atau total bit. Nah, semakin kecil nilai ber itu, maka semakin baik kualitas transmisinya. Attenuation dan loss. Attenuation adalah berkurangnya daya sinyal optik saat melewati kabel atau komponen. Nah, misalkan fiber optiknya itu 0,2 desibel per kilometer, splashnya 0,1 desibel, dan konektornya itu 0,5 desibel. Nah, biasanya penyebab loss itu panjang kabel, lalu konektor, splice, dan komponen pasif lainnya. Nah, ada optical link budget. Nah, rumusnya itu daya terima sama dengan daya transmitter dikurang total loss. Contoh, daya transmitternya itu minus 3, lalu dikurang total lossnya itu 10 desibel. Nah, maka daya yang akan diterimanya itu adalah minus 13 desibel milliwatt. Nah, hasil daya terima dibandingkan dengan sensitivitas optical receiver. Cara kerja disimulasi, yang pertama ada transmitter menghasilkan sinyal optik, lalu fiber membawa sinyal cahaya, konektor atau splice menimbulkan loss, ODP, ODC, dan FTM mendistribusikan sinyal, lalu yang kelima receiver menerima sinyal, yang keenam OPM atau optical power meter, dan mengukur hasil. Sekarang kita masuk ke opti sistemnya teman-teman. Nah, sebelum kita menambahkan komponen-komponennya, kalian klik terlebih dahulu bagian sebelah kiri yang gambar file ini teman-teman. Nah, jika kalian sudah, nanti baru kalian akan bisa menambahkan komponen-komponennya teman-teman. Jika kalian belum klik gambar file putih seperti ini, nanti semuanya akan putih seperti ini dan tidak bisa diklik teman-teman. Jika kalian klik bagian putih tadi file ini atau new ini, nanti tampilannya akan putih seperti ini teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, baru kalian bisa menambahkan komponen-komponennya teman-teman. Nah, berhubung tadi saya sudah menambahkan komponen dan membuat topologinya, nah di sini dapat dilihat teman-teman. Di sini saya menggunakan atau menambahkan 7 buah komponen teman-teman. Yang pertama ada OPM teman-teman. Saya menggunakan 5 OPM atau optical power meter teman-teman. Nah, OPM ini dia berada di menu masuk terlebih dahulu ke default, lalu visualizer library, lalu optical teman-teman. Nah, kalian pilih yang optical power meter. Saya pilih yang optical power meter. Nah, untuk menambahkannya kalian hanya perlu mengklik, lalu kalian geser seperti ini teman-teman. Nah, kalian taruh seperti ini, nah nanti dia akan muncul teman-teman. Nah, di sini coba kita delete terlebih dahulu. Nah, lalu selain OPM saya menambahkan lagi yaitu optical fiber teman-teman. Optical fiber itu yang seperti ini teman-teman. Nah, di sini saya menambahkan sama teman-teman yaitu 5 optical fiber. Nah, untuk optical fiber sendiri dia itu berada di menu optical library teman-teman. Kalian keluar terlebih dahulu lalu masuk ke optical fiber library. Nah, di sini ada optical fiber teman-teman. Di sini kalian tinggal seperti tadi sama aja teman-teman caranya untuk menambahkannya. Kalian klik lalu taruh seperti ini teman-teman. Nah, untuk menyambungkan kabelnya kalian hanya perlu mendekatkan kedua komponen teman-teman. Nah, nanti akan tersambung teman-teman, atau kalian bisa menarik kabelnya seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita hapus terlebih dahulu komponennya. Nah, lalu untuk komponen selanjutnya ada optical attenuator teman-teman. Nah, ini adalah optical attenuator, tetapi namanya sudah saya ganti teman-teman. Jadi splice 1 teman-teman. Saya ganti agar saya tidak bingung teman-teman. Oke. Nah, untuk si optical attenuator itu dia berada di menu passive library teman-teman. Kalian keluar lalu masuk ke passive library, optical, lalu ke attenuator teman-teman. Nah, di sini ada optical attenuator. Cara menyambungkannya, cara meletakkannya juga sama. Kalian tinggal klik, nanti akan muncul teman-teman. Nah, lalu untuk komponen selanjutnya ada konektor teman-teman.
Untuk konektor sendiri, dia berada di lokasi yang sama dengan si optical attenuator ini. Kalian hanya tinggal keluar, lalu kalian masuk ke menu konektor, teman-teman. Nah, ini di sini terdapat konektor ya, teman-teman. Lalu selanjutnya ada optical transmitter. Oh ya, teman-teman, untuk optical attenuator saya menambahkan 8, lalu untuk si konektor ini sama saya juga menambahkan 8 ya, teman-teman. Nah, lalu untuk optical transmitter saya menambahkan 1. Untuk optical transmitter itu dia berada di menu transmitter library, teman-teman. Sini. Nah, ini klik lalu optical transmitter. Nah, di sini ada letak dari optical transmitternya ya. Lalu saya menambahkan lagi optical receiver, teman-teman. Nah, ini adalah optical receiver. Nah, dia itu berada pada menu receiver library. Kalian close, lalu kalian cari nama receiver library, kalian klik lalu optical receiver. Nah, di sini ada terdapat optical receiver ya, teman-teman. Nah, lalu yang terakhir saya menambahkan beranalyzer, teman-teman. Dia itu berada di menu visualizer, teman-teman. Visualizer library lalu ke electrical. Nah, di sini ada beranalyzer, teman-teman. Nah, oke. Nah, lalu sekarang sebelum kita melakukan simulasi, kalau kalian ingin menambahkan warna dan tulisan seperti ini, misalkan kalian ingin menambahkan warna terlebih dahulu agar kalian dapat memisahkan itu komponen-komponennya agar mudah dan tidak ribet, kalian ke menu sebelah kanan, teman-teman, ke yang kotak ini yang namanya itu draw rectangle tool. Kalian klik, nanti kursor kalian akan berubah menjadi plus, lalu kalian tinggal sesuaikan nih bagian mana yang ingin kalian warnai. Misalkan untuk CFO ini, teman-teman, saya tarik. Nah, lalu kalian ke menu kursor yang sebelah kanan ini atau layout tool, kalian double klik si garis kotak ini, teman-teman. Maaf, kita ulangi, teman-teman. Ke draw rectangle tool, lalu kita buat kotaknya. Nah, baru kita ke layout tool lagi yang seperti gambar kursor, lalu kita double klik, teman-teman. Nah, nanti kalian akan masuk ke rectangle properties, teman-teman. Lalu kalian klik titik 3 untuk memilih warna. Di sini kalian pilih warna, misalkan saya pilih warna biru muda, teman-teman. Warna biru ini, teman-teman. Kalian klik oke, lalu jangan lupa untuk centang fill rectangle, teman-teman. Kenapa? Kalau misalkan kalian tidak mencentang, maka yang akan berubah warnanya hanya si garis-garis ini aja, teman-teman. Jadi kalian klik agar semua kotak ini menjadi warna, klik oke. Nah, nanti akan berwarna seperti ini. Lalu di sini komponennya kan tidak kelihatan. Nah, bagaimana agar komponennya itu kelihatan? Kalian klik kanan pada bagian warnanya, lalu klik to back. Nah, nanti akan muncul si komponen-komponennya ini, teman-teman. Nah, lalu untuk menambahkan tulisan-tulisan seperti ONT, ODP, dan lain-lainnya itu, caranya kalian ke menu sebelah kanan lagi, lalu lihat icon yang ABC ini, teman-teman, atau draw text label tool. Kalian klik, nanti icon kalian akan berubah menjadi plus lagi, lalu kalian klik di mana aja. Misalkan saya klik di sini, lalu di sini kalian masukkan misalkan komponen, lalu kalian klik font untuk mengedit, misalkan fontnya Arial, lalu font stylenya saya ganti black, nah, size-nya misalkan 0, lalu oke. Lalu oke lagi, nah nanti akan muncul, teman. Nah, jika kalian rasa kurang gede, klik lagi, kalian double klik, lalu misalkan 16, oke lagi. Nah, nanti akan ini, teman, nanti akan ukurannya akan berubah, teman. Sini kita hapus saja, lalu kita lanjut ke simulasinya, teman. Di sini saya sudah mengedit
atau menambahkan frekuensi, length atau panjang, attenuation, dan insertion loss pada komponen-komponen teman-teman. Nah, bagaimana cara mengatur automedicnya? Nah, kalian tinggal double klik komponennya. Nah, lalu kalian bisa mengedit nih teman-teman. Nah, untuk FO1 saya length atau panjangnya ini saya berikan 0,982 km teman-teman. Nah, lalu untuk attenuation-nya 0,2 desibel per kilometer. Nah, jangan lupa attenuation-nya itu kalian centang teman-teman. Lalu jika sudah, klik OK. Nah, lalu ada optical attenuator atau splash 1 teman-teman. Saya berikan attenuation-nya itu 0,1 desibel. Klik OK. Lalu untuk konektor adapternya, insertion loss-nya itu saya berikan 0,5 desibel teman-teman. Untuk seluruh konektor yang ada di simulasi kali ini, insertion loss-nya itu sama aja teman-teman. Lalu optical transmitternya, nah, untuk frekuensinya saya beri 229 THz. Lalu untuk powernya 3 desibel miliwatt teman-teman. Nah, lalu itu untuk bagian ONT. Nah, untuk bagian ODP, konektor adapternya sama insertion loss-nya, lalu optical attenuator atau splash 2-nya sudah 0,1 dB, konektor adapter 3-nya sama 0,5 dB juga, insertion loss-nya teman-teman, optical attenuatornya tadi attenuation itu 0,1 dB, lalu konektor adapter 3 insertion loss-nya 0,5 dB, splash 3 attenuation-nya 0,1 dB. Nah, lalu untuk CFO atau fiber optik yang di bawah ODP ini yang menyambung ke ODC itu length atau panjangnya. Nah, di sini kita lihat, kita cek, kita double klik CFO-nya. Nah, untuk length-nya itu atau panjangnya itu, length itu adalah panjangnya teman-teman. Saya isi 1,164 km teman-teman. Lalu untuk attenuation-nya yaitu 0, desibel per kilometer. Nah, lalu untuk di komponen ODC ada dua komponen yaitu konektor sama aja ya teman-teman. Untuk insertion loss-nya 0,5 desibel juga. Lalu di bawahnya ini ada FO dan optical attenuator teman-teman. Di sini untuk FO 3, 4, dan 5 untuk length dan attenuation-nya itu sama teman-teman. Itu panjangnya 0,787 km dan attenuation-nya itu 0,2 desibel kilometer ya teman-teman. Nah, jadi yang membedakan dari FO ini itu hanya FO1 dan FO2 yang berbeda, lalu FO3, 4, 5 itu sama ya teman-teman. Lalu untuk optical attenuator atau splash 4, 5, dan 6 juga sama, attenuation-nya 0,1 desibel. Lalu ada lagi konektor yang di bawah FTM ini itu insertion loss dia itu 0,5 desibel teman-teman. Nah, lalu di bagian FTM ini terdapat 3 komponen yaitu 2 optical attenuator dan 1 konektor. Nah, untuk optical attenuator pertama atau splash 7 yang ada pada FTM, attenuation-nya saya isi dengan 3 dB ya teman-teman. Klik OK. Lalu untuk insertion loss konektornya itu sama aja 0,5 dB. Lalu untuk optical attenuator atau splash 8-nya saya isi dengan 10 dB teman-teman. Lalu selanjutnya di bagian OLT, optical receiver-nya saya isi cut-off frekuensinya itu 0,75 bitrate. Lalu untuk konektornya itu itu dia 0,2 dB ya teman-teman. Jadi konektor ini dia sendiri berbeda ya teman-teman. Dia insertion loss-nya itu 0,2. Nah, untuk konektor yang lain itu 0,5 ya teman-teman. Lalu sudah. Nah, hasil akhir yang saya inginkan itu di optical power meter 4 itu hasilnya itu adalah minimal itu minus 16 dan maksimal itu minus 24 teman-teman. Di sini untuk melakukan pengecekan, nah kalian itu
ke icon seperti play ini, namanya itu calculate. Kalian klik, lalu kalian klik lagi, lalu kalian silang, lalu double klik OPM nya teman. Nah, nanti dia akan menghasilkan minus 17 dBm dan 16,300 watt ya teman-teman. Nah, coba di sini saya ganti attenuation-nya menjadi 10 dan jadi 15 teman-teman. Nah, otomatis watt dan desibel miliwatt itu nanti juga akan berubah teman-teman. Kita lakukan pengecekan lagi. Kita coba double klik lagi si OPM-nya. Nah, nanti dia masih mendapatkan minus 22,854 ya teman. Mungkin ini saja video dari saya, kurang lebih mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.